Anggaran yang kita awasi cukup besar, 6-7 triliun. Nah, ini memerlukan energi dan pikiran yang cukup besar. Kemudian fungsi penganggaran. Nah, kita sudah melakukan anggaran-anggaran yang sudah kita percayakan kepada eksekutif untuk melaksanakan setiap kegiatan yang sudah kita rencanakan dalam APBD. Ayo itu silakan dilaksanakan. Fungsi legislasi juga demikian. Masih banyak regulasi-regulasi peraturan daerah yang perlu kita perbarui, perlu kita revisi, perlu kita tetapkan. Ayo semuanya itu segera tuntaskan. Insya Allah apa yang menjadi saran dan masukan kritik dari masyarakat itu ketika kita bisa jawab dengan kinerja yang baik, kinerja yang bagus, tentu masyarakat akan bisa menerima dengan ini. Meskipun toh ini dalam suasana COVID-19. Nah, kaitannya itu kami tadi sudah diskusi sama Pak Ketua. Saya mohon kepada teman-teman anggota DPR, bukan bermaksud kami pengen membatasi pembicaraan dan lain tidak. Lebih baik kalau mau ke komentar rilis di media mending satu pintu. Silahkan biar dihandle pimpinan aja. Pak Ketua bisa atau pimpinan yang lain bisa. Karena apa? Jangan sampai ada pemahaman yang salah di antara kita. Nanti kalau masing-masing anggota komentar dan lain sebagainya lah, nanti lembaga ini akan jadi bahan tertawaan orang. Ini saran dan masukan kita. Tidak apa-apa di belakang ada wartawan, media, ini era keterbukaan. Kalau kita bisa menjelaskan secara detail konstruksi daripada turunnya Perbup ini, saya pikir masyarakat juga tidak akan marah. Tetapi kalau kita menerima apa yang menjadi tunjangan ini, tidak kita barengi dengan kinerja yang baik, kinerja yang bagus, pasti masyarakat kita juga akan marah. Makanya dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota fraksi yang ada, perwakilan Banmus yang hadir di tempat ini, baik fraksi PKB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, P3, Nasdem, dan fraksi yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Ayolah kita tunjukkan kepada masyarakat kita bahwa lembaga ini bisa menuntaskan apa yang menjadi PR terhadap kegiatan-kegiatan yang memang perlu kita selesaikan. Kita jawab melalui kinerja yang baik, kita jawab melalui kinerja yang bagus. Itu yang pertama. Karena jangan sampai nanti satu sisi ya, menerima terhadap Perbup ini, ya, tetapi di sisi lain pengen cari nama di belakang dengan komentar yang miring. Kalau pengen cari nama jeneng ya jangan seperti itu caranya, kan seperti itu. Gitu Pak Bambang ya. Nah, ini sekedar awal saya sampaikan biar tidak di antara kita itu tidak ada miss ya, tidak ada miss itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu sebagai awal penyampaian rapat Banmus hari ini. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang memang kiranya ini harus kita sampaikan di awal, bahwasanya di bulan Juni ini ada beberapa kegiatan yang memang mestinya kita selesaikan. Yang pertama adalah ada beberapa raperda yang sempat tertunda kemarin belum kita sahkan. Kami minta ini pada bulan Juni ini juga ini kita selesaikan. Namun di luar itu ada beberapa kegiatan di dalam rangka penanganan COVID, pengawasan APBD maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Setiap alat kelengkapan DPR, baik komisi, balik dan lain sebagainya juga silahkan nanti mengagendakan kegiatan-kegiatan itu. Namun berkaitan dengan rapat-rapat yang sifatnya paripurna dan pengesahan raperda ini memang perlu beberapa yang mengalami penyesuaian. Nah, dari hasil surat yang kami terima dari saudara Bapemperda, memang pada saat rapat-rapat paripurna penetapan ini biasanya tatip kita yang mengatur itu minimal kan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Nah, mengingat saat ini masih dalam suasana COVID, sesuai dengan surat Mendagri ya, berkaitan dengan penanganan wabah COVID ini, tentu ada ruang di mana
jangan sampai pada saat pengesahan APBD ini justru menimbulkan persoalan-persoalan karena wabah COVID ini. Oleh sebab itu, di dalam rangka paripurna penetapan raperda dan lain sebagainya, perlu kiranya nanti kita itu menyesuaikan atau menetapkan melakukan perubahan tatib yang insya Allah ini akan kita lakukan di awal. Jadi tatib ini nanti kita tetapkan pada saat suasana ini hanya kita batasi pada saat suasana COVID aja, di mana rapat ini sebagian bisa virtual telekonferensi, bisa telekonferensi. Nah, tapi secara detail nanti kita atur di dalam perubahan tatib kita yang insya Allah nanti akan kita laksanakan di awal, di mana nanti teman-teman ada sebagian yang hadir di sini, ada sebagian juga hadir di rumah, tetapi hadir secara telekonferensi. Nah, hadir secara itu. Nah, saya pikir itu beberapa informasi. Makanya kemarin Ketua Bapemperda mengirim surat kepada pimpinan DPR yang isinya bahwa di mana lembaga DPR ini sebisa mungkin di awal bulan ini melakukan perubahan tatib berkaitan dengan rapat-rapat yang berkaitan dengan COVID ini. Saya pikir itu yang saya sampaikan, beberapa hal yang krusial yang penting di awal. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda bulan Juni ini akan kita awali pada hari ini, yaitu tanggal 29 Mei ini kita awali dengan kegiatan rapat Banmus. Ya. Rapat Banmus kita laksanakan pada hari ini jam 13. Kemudian kita lanjutkan besok pada hari Selasa, karena hari Senin di tanggal 1 itu libur. Hari Selasa tanggal 2 Juni, tanggal 2 Juni ini kita awali dengan rapat pimpinan DPRD dan pimpinan AKD berkaitan dengan program kerja tahun 2021. Kemudian Rabunya tanggal 3 ini ada rapat kerja Pansus 1 bersama tim eksekutif, ini sebagai tindak lanjut fasilitasi raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro, Perda SOTK. Ini hari Rabu, ini dilaksanakan di Pansus 1 di ruang Komisi A. Kemudian Kamisnya ini ada rapat paripurna internal, di mana rapat paripurna ini akan membahas perubahan tatib DPRD nomor 4 tahun 2019. Dilaksanakan di ruang paripurna ini. Kemudian hari Jumatnya ada 2 paripurna, tanggal 5 Juni rapat paripurna internal, ini penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi atas raperda tentang perubahan Perda nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro. Ini kita laksanakan jam 10 rapat internal ini. Kemudian akan dilanjutkan rapat paripurna yang kedua, ini dilaksanakan setelah Jumatan, yaitu acaranya penyampaian laporan Pansus 1, 2, dan 4, kemudian permintaan persetujuan atas 5 raperda, yaitu raperda tentang perubahan tentang SOTK gitu aja, kemudian raperda tentang perubahan ketiga tentang PBB, pedesaan dan perkotaan, raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 15 tentang pajak daerah. Kemudian yang keempat, raperda tentang perubahan peraturan daerah nomor 15 tahun 2017 tentang pemakaian kekayaan daerah.
Yang kelima adalah Raperda perubahan atas Perda nomor 20 2011 tentang retribusi jasa usaha. Ini berkaitan dengan rapat-rapat paripurna. Kemudian yang kelima, hari Senin tanggal 8 Juni ya, rapat kerja pimpinan DPRD dan pimpinan AKD dan Komisi D terkait presentasi yang akan dilakukan oleh Dinas PU Cipta Karya beserta konsultan ya. Ini berkaitan dengan pembangunan gedung DPRD. Ya. Jadi nanti betul yang membuat adalah mereka SKPD, tetapi yang akan menempati nantinya ke depan ini juga gedung DPRD ini adalah kita, makanya nanti kita bisa mendengarkan bersama-sama, barangkali ada saran dan masukan berkaitan dengan pembangunan gedung DPRD ini. Persoalan pelaksanaannya ini apakah tahun 2020 ini atau tahun 2021 itu kita putuskan nanti. Anggaran memang sudah kita pasang, tetapi yang lebih penting lagi adalah seluruh komponen fraksi dan alat kelengkapan DPR ini minimal bisa memahami, mengetahui rencananya itu akan seperti apa gedung DPR itu. Kemudian Senin tanggal 15 rapat kerja Pansus 3 dengan eksekutif tentang lanjutan pembahasan Raperda penyelenggara pendidikan. Ini yang beberapa kali sempat tertunda. Saya ingatkan buat Pansus 3 ini ya, Raperda pendidikan yang belum selesai ini mohon kiranya kalau memang toh memungkinkan untuk diselesaikan itu segera diselesaikan biar tidak tertunda lagi. Saya pikir itu materi pokok yang akan kita laksanakan di awal bulan Juni nanti. Selanjutnya kami persilahkan kepada masing-masing AKD, komisi maupun AKD yang lain untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan baik sebagai komisi maupun alat kelengkapan DPRD yang lain. Kesempatan pertama saya berikan kepada Komisi A dulu untuk menyampaikan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada bulan Juni nanti. Saya minta, pimpinan minta kegiatan-kegiatan tersebut yang akan direncanakan ini menyesuaikan dengan jadwal paripurna yang sudah kita tetapkan tadi. Kalau ada rapat kerja, pengawasan, sidak dan lain sebagainya, silahkan disesuaikan dengan jadwal yang ada atau tanggal yang ada. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan. Untuk mohon kiranya nanti untuk Komisi A belum dulu, bisa dilanjut Komisi B, C atau D. Baik, Komisi B. Silakan B dulu, C dulu silakan. Masuk dulu pimpinan. Kemarin ada beberapa usulan juga dari teman-teman bahwasanya kalau bulan kemarin kita belum bisa melaksanakan reses. Nah, masukan dari teman-teman itu menghendaki bahwa di awal bulan ini tuh diadakan reses. Itu memungkinkan apa tidak? Terus ada beberapa rapat-rapat kerja dan paripurna itu yang menurut kami ada beberapa yang bisa dilakukan di dalam satu hari. Artinya tidak per hari tapi bisa digabung. Misalkan paripurna internal terkait penyampaian pendapat fraksi. Nah, itu kan bisa digabung dengan paripurna pembahasan perubahan Tatip nomor 4 2019. Karena
di Tatip itu kita tidak melakukan perubahan yang signifikan, tetapi hanya melakukan penyesuaian di masa pandemi ini, kan gitu. Jadi misalkan paripurnanya internal pendapat fraksi, terus dilanjut oleh paripurna persetujuan perubahan Tatip itu. Kita kan tidak merubah semuanya, tetapi hanya penyesuaian di masa pandemi. Terus ini ada rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan AKD Selasa dan Rabu tanggal 2 dan 3. Kalau memang memungkinkan bisa dijadikan digabung dalam satu hari. Mungkin itu pimpinan. Yang pertama reses, terus berikutnya penggabungan kegiatan dalam satu hari. Terima kasih. Jadi kegiatan hari Selasa sama Rabu tanggal 2 dan 3 itu jadikan satu. Gitu ya. Terus kaitannya reses, saya minta laporannya persidangan dulu ya. Reses itu mestinya kita laksanakan bulan Juni atau bulan apa coba? Ya, terima kasih pimpinan. Jadi untuk pelaksanaan reses masa persidangan kedua, itu yang pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya antara bulan Mei sampai dengan Agustus. Sehingga disepakati kapan, ini kami menyesuaikan. Namun kalau tadi ada usulan di awal bulan ini jelas belum memungkinkan pimpinan. Karena ini kan terkait dengan proses keuangan dan sebagainya yang memerlukan waktu, terutama terkait dengan proses administrasi. Terima kasih. Baik, saya minta pendapatnya, kalau reses kita laksanakan bulan depannya aja gimana? Mei, Juni, berarti Juli ya? Gak apa-apa ya? Reses bulan depannya aja Juli. Jadi bisa dilaksanakan Mei, Juni, Juli. Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah. Berbagai pertimbangan, jadi harapan kita ini COVID ini kan juga bisa segera selesai. Jadi kalau reses kita ini nanti masih dalam suasana COVID, ini juga ada standar penanganan COVID ini juga ada beberapa penyesuaian, juga ribet nanti, agak susah juga. Makanya syukur-syukur pada bulan Juni nanti COVID ini udah selesai, reses kita laksanakan bulan Juli. Toh PAPBD itu kemungkinan kan masih Agustus September, jadi masih ada waktu lah. Oh, itu yang pertama. Kalau penggabungan kegiatan tanggal 2-3 hari Selasa Rabu saya pikir gak ada masalah ya, dijadikan satu hari Rabu. Jadi ya siang sama sore, jadi rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan AKD itu Rabu jam 10, kemudian rapat kerjanya dengan eksekutif itu jam 1. Apa dibalik? Dibalik. Jadi rapat kerja Pansus 1 dengan eksekutif ini jam 10, kemudian rapat pimpinan yang mestinya Selasa itu diganti hari Rabu jam 1 siang. Kemudian yang hari Kamis itu tadi tidak hanya pembahasan perubahan tatip, tetapi isinya adalah pembahasan dan penetapan tatip sekalian. Mumpung saya ingat, di dalam rapat-rapat pada suasana COVID ini kan butuh yang namanya APD dan lain sebagainya. Nah, saya tidak ingin pelaksanaan kegiatan di DPRD ini hanya bisa dilakukan tanpa prosedur penanganan COVID. Saya ingin sekretariat ini juga menyiapkan APD secukupnya.
untuk melindungi teman-teman DPR maupun tamu-tamu yang diundang, ya. Ini juga disiapkan secukupnya, baik di dalam rangka membekali teman-teman DPR untuk kegiatan di luar maupun kegiatan di dalam, apakah itu hand sanitizer, sarung tangan, masker dan lain sebagainya. Nah, mohon kepada sekretariat ini juga menyesuaikan kebutuhan anggaran untuk itu, silakan koordinasikan dan juga konsultasikan dengan keuangan di sana. Jangan sampai nanti cuci tangan tidak ada, sarung tangan tidak ada, masker tidak ada, hanya karena masalah anggaran, ya. Itu mumpung saya masih ingat. Baik, kita sepakati bulan Juli aja ya, awal Juli aja lah kita laksanakan reses. Mohon izin pimpinan, Ya, mohon dipertimbangkan pimpinan, di bulan Juli itu kalau seingat kami itu nanti agak padat kegiatan DPRD, mulai dari pembahasan LHP, LK, LPG, kemudian sudah masuk mungkin pembahasan PAPBD dan sebagainya. Apakah tidak sebaiknya reses itu akhir bulan ini? Kalau akhir bulan ini kami memproses kegiatannya memungkinkan, Pak. Terima kasih, Pak. ya udah, kalau Pak Sek siap juga ada masalah, makanya kan saya tanya tadi kesiapannya kapan gitu. Ya udah, nanti resesnya dilaksanakan akhir bulan Juni, kira-kira tanggal 20 sampai 25 nanti. Kita putuskan sekalian ya, saya putuskan dulu ya. Oke, Pak Bang. Tanggal Juni. Mau 2 hari apa 3 hari? Pimpinan, Iya. sebelum masuk ke reses, saya berharap Pak Sekwan sudah bisa menerangkan juklak juknis terkait pelaksanaan reses ala COVID ini. Jadi sehingga kami bisa nanti menjadwalkan itu berapa hari. Kalau tadi mungkin dalam keadaan COVID ini kita tidak mungkin mengundang 100 orang. Mungkin kita hanya bisa mengundang 25 orang. Apakah 100 orang itu bisa dibagi menjadi 5 hari atau 4 hari, itu kan lebih bagus, di titik yang berbeda juga kan tidak apa-apa. Sekalian kita menginput, karena reses ini kan menginput informasi dari bawah terkait bagaimana juga pelaksanaan penanganan COVID dari pemerintah daerah, ini juga bagian dari kita nanti menginput semuanya itu. Jadi saya berharap reses ini bisa panjang, tidak seperti biasanya hanya 1 hari 1 titik, tetapi dalam reses ini ala COVID ini juklak julis dari sekretariat bisa 4-5 hari gitu. Terima kasih pimpinan. Ayo Pak Sek. Ya, terima kasih. Terkait dengan reses ini kami tadi di internal sekretariat juga sudah kami bahas mengenai pelaksanaan reses di masa persidangan kedua ini, dan sesuai hasil koordinasi kami dengan inspektorat untuk reses di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa protokoler yang memang perlu kita penuhi. Yang pertama itu kita disarankan dalam rangka pelaksanaan reses mengundang tidak lebih dari 25 orang, sehingga nanti dari pelaksanaan reses yang biasanya 100 orang ini bisa kita lakukan 25 orang. Kemudian terkait dengan ketersediaan di DPA 2020 ini, memang setiap kegiatan reses itu ada alokasi kegiatan di lapangan 1 kali. Itu yang include di kegiatan reses. Kami kemarin sebagaimana yang hasil Banmu sebelumnya sudah melakukan pergeseran-pergeseran. Cuma pergeseran yang kita lakukan di beberapa waktu yang lalu, dari 4 kegiatan keluar ini kan kita geser dalam kabupaten menjadi kurang lebih 50 kali kegiatan. Namun kegiatan yang kita geser itu kegiatan AKD. Jadi bukan kegiatan komponen resesnya, tapi kegiatan AKD. Nah ini yang perlu nanti masih kami konsultasikan lagi dan koordinasikan lagi dengan BPKAD. Tapi kalau kegiatan 1 kali reses, 1 titik 1 kali dengan mengundang 25 itu sudah otomatis bisa terakomodir lewat DPA yang induk ini, Pak.
Kemudian yang terkait dengan apakah bisa lebih dari sekali, ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini masih perlu kami koordinasikan lagi karena kegiatan lebih dari satu kali otomatis keluar dari komponen reses. Kalau komponen reses yang ada itu hanya sekali, sedangkan pergeseran yang kita lakukan kemarin kita peruntukkan untuk kegiatan AKD-nya. Ini Pak Pimpinan yang perlu kami sampaikan. Tapi kalau menyangkut protokol kegiatan reses sesuai saran dari inspektorat yang tadi kami sampaikan tidak lebih mengundang dari 25 undangan, kemudian undangan menyebar dalam artian seluruh dapil yang ada perwakilan sebanyak 25 orang tadi Pak. Terima kasih. Sudah jelas Pak Bambang? Oke. Berarti 1 hari atau 2 hari nih? Kalau Jumat Sabtu bisa ya? Hah? 3 hari? Sabtunya nggak bisa? Berarti Kamis Jumat tanggal 25 26. Ya. Ya gini aja, resesnya itu kita laksanakan 25, 26 sama 29. 30 nanti kita banmus. Ya. Ya, deal ya. 25, 26, 29, 30 banmus. Biar nanti ada jeda 1 hari itu istirahat lah sekretariat itu. Biar imunnya masih tetap bagus. Baik, silakan. Komisi A sudah bisa? B? C? D? Ayo yang siap dulu wis, komisi apa yang siap dulu? Mbak di layar kan sebenarnya kan sudah ada, di masing-masing komisi kan sudah itu. Komisi D coba ditayangkan aja. Nanti tanggalnya mengacu di tanggal-tanggal yang lowong. Tanggal 11. Nah itu sementara yang lama berapa tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 16, 17. Kemudian yang di atas itu Komisi D sudah ditulis belum? Lanjut Mbak, bawahnya terus. Kita kan masukkan banyak kemarin. 18, 19, 22, 23, berarti sampai 24 ya. Ya, yang 25, 26 itu dihilangkan berarti. Yang tanggal 25 digeser tanggal 2 Mbak. Reses 26, selawe 26, 29. Oke, sudah Mbak ya, sudah dipindah tadi Sudah. ya? Oke, siap. Jadi silakan kalau memang jadwalnya sudah disampaikan di notulen, ya sudah tertulis di dalam draft itu, silakan Banmus dari masing-masing komisi itu menyampaikan dalam forum ini, ngulang, membacakan, jadi kita bisa mendengarkan bersama-sama.
Komisi ya. Komisi D sudah. CBA Komisi C siap. Sambil menunggu Komisi CBA, ini ada informasi tambahan. Jadi ada beberapa penekanan dalam kesempatan ini yang memang perlu saya sampaikan kepada teman-teman berkaitan dengan perubahan tatib. Nah, perubahan tatib itu, tata cara perubahan tatib ini sesuai dengan tatib kita itu kan memang bisa dilakukan atau diusulkan sekurang-kurangnya 1/5 jumlah anggota. Berarti kan minimal 10 orang. Ya. Dan ini sudah diwakili oleh Bapemperda. Jadi untuk mempermudah ini semuanya, Bapemperda mengusulkan perubahan tatib ini dan perubahannya itu sudah kita diterima oleh pimpinan DPR beserta materinya. Jadi kemarin sudah dibahas di tingkat Bapemperda. Ya, syaratnya sesuai dengan tatib kita yang lama itu adalah 1/5 jumlah anggota DPRD serta lebih dari 1 fraksi. Ini kan sudah lebih dari 1 fraksi ya. Nah, hanya saja di dalam proses perubahan tatib ini dibutuhkan ya perubahan ini pada pasal 2-nya. Perubahan terhadap peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilakukan dalam rapat paripurna dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota DPRD. Sekali lagi, ini adalah penekanannya. Saya minta seluruh anggota fraksi, di sini juga hadir beberapa pimpinan fraksi untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang lain anggota kehadirannya pada tanggal 4 ya. Pada tanggal 4 itu untuk rapat hari Kamis tanggal 4 ini adalah untuk pembahasan perubahan dan penetapan tatib. Karena ini mengacu kepada tugas-tugas kedewanan kita dalam suasana COVID ini. Termasuk nantinya pada saat penetapan APBD, paripurna, pembahasan LKPJ, KUHP, PSP, APBD semuanya juga mengacu kepada itu. Jadi tolak ukurnya di situ. Sekali lagi saya minta ini penekanannya kepada teman-teman masing-masing fraksi tingkat kehadiran rekan-rekan itu pada tanggal 4 hari Kamis jam 11 ini. Ya kita tunjukkanlah etikat baik kita kepada masyarakat di tengah-tengah suasana seperti ini. Ayolah kita kompak untuk menyelesaikan tugas-tugas kedewanan ini. Terima kasih Pak Ghazali sudah mengingatkan lagi ke saya. Silakan Komisi ABC. Terima kasih pimpinan. Untuk Komisi A, rencana kerja bulan Juni 2020 dimulai pada hari Selasa 9 Juni 2020 jam 10, agenda kunjungan lapangan di Kecamatan Kepoh Baru, materi monitoring evaluasi penganggaran Pemdes dalam penanganan COVID-19. Tanggal 10 materi sama, tujuan alokasi tempat Kecamatan Kedung Adem. Langsung diketik Pak ya. Kamis 11 Juni materi sama, kunjungan di Kecamatan Bubulan. Jumat 12 Juni 2020 materi sama, Kecamatan Ngerahu. Selasa 16 Juni materi sama, Kecamatan Margomulyo. Rabu 17 Juni Kecamatan Sugiwaras, materi sama,
Kamis 18 Juni materi sama Kecamatan Gondang. Jumat 19 Juni materi sama tempat Pemdes Ngasem. Saya potong dulu, materinya tadi apa Mas? Materi monitoring evaluasi penganggaran Pemdes dalam penanganan COVID-19. Oh ya, kalau boleh saya kasih saran, saran lah ya. Iya. Jadi kalau memang goalnya kan di kunkernya kan kegiatannya. Jadi sekali tempo di desa, tidak hanya kecamatan. Biar kecamatannya nggak lempok nanti. Ya, jadi tidak hanya di kecamatan-kecamatan, nanti juga kasihan, dia juga punya. Jadi sekali tempo mungkin kegiatannya difokuskan kemana. Yang penting kan materinya Komisi A kena gitu isinya. Nah, kemarin secara teknis di Komisi A itu misalkan kemarin tujuan di Ngasem, kita juga mengundang beberapa desa, perwakilan kepala desa dan beberapa tim gugus dari desa kita undang, sehingga evaluasi, monitoring evaluasi ini bisa seragam, tidak hanya kemudian tertumpu di pihak kecamatan. Jadi begini Mas, maksud saya Komisi A ini kan tupoksinya cukup besar, materinya sangat banyak. Jadi kalau materi ini kemarin sudah ada, sekarang cari materi lain, tetapi fokusnya masih di pemerintahan, masih banyak lah materinya. Jadi bisalah cari materi-materi. Jadi jangan bulan kemarin materinya itu, bulan ini itu lagi, biar kelihatannya nonggone variasinya banyak Pak nanti. Turunan dari materi ada. Nah, kan gitu. Yang penting di jadwalnya kan bukan itu aja lagi. Iya. Jadi enek variasinya loh. Kadang sambal kecap, enek rawon, tadi kan kita asik gitu loh. Nah. Siap, terima kasih. Oke. Untuk Senin tadi sudah. Senin 22 Juni ya, di Desa Tulung Agung. Materi sama. Nanti turunannya ada. Kecamatan Malu. Selasa 23 Juni materi sama Kecamatan Balen. Ya. Rabu 24 Juni 2020 materi sama di Kecamatan Padangan. Cukup itu, terima kasih. Ada masukan lagi? Kemarin kami sampaikan juga terkait dengan kunjungan di lapangan Komisi A itu, materi kemarin itu tidak terkait dengan penganggaran, tetapi terkait dengan pelayanan publik di tengah COVID-19. Itu. Jadi gini, ini beberapa masukan tempo hari, ini disampaikan Pak Ketua kepada saya, itu berkaitan dengan pengawasan yang ada di desa. Ini kami pengen lembaga DPR ini, teman-teman DPR ini juga lebih dapat nama di bawah. Jadi kita kecamatan boleh, tetapi kita turun di desa ini juga boleh. Realisasi ADD dana desa ini juga perlu kita awasi bersama. Bahkan di antara mereka, pemerintah desa itu masih ada yang belum paham, gagal paham. Nah, disitulah kami pengen, kami hasil diskusi Forpinda kemarin, teman-teman DPR itu hadir di tengah-tengah mereka. Di tengah keterbatasan SDM pengetahuan mereka berkaitan dengan penanganan COVID, ADD, dan lain sebagainya, ini teman-teman DPR itu bisa hadir, memberikan pencerahan kepada mereka. Itu. Karena tidak cukup mereka diawasi, di backup oleh Dinas BPMD, ya kan. Kabag Hukum juga, pemerintahan juga punya keterbatasan personil. Makanya Komisi A ini perannya sangat sentral sekali.
anggaran, besaran anggaran yang diawasi setelah PU Cipta Karya, setelah itu Komisi A itu sangat besar, termasuk pendidikan itu. Gitu ya. Ini disampaikan oleh Forpinda kemarin, ada Pak Kapolres, Pak Kajari. Intinya ayolah kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah pemerintah desa dan lain sebagainya. Semakin banyak waktu untuk hadir di tengah-tengah mereka, memberikan pencerahan kepada mereka, ini juga semakin bagus. Makanya ini saya sampaikan juga, kemarin saya sampaikan Pak Edi ya hasil diskusi kami itu, dimungkinkan suatu saat dalam waktu dekat anggota DPR ini bisa hadir kunker secara pribadi di masing-masing konstituennya. Itu namanya kunker berbasis dapil. Saya upgrade di DPR RI dan saya sampaikan kepada para pihak, nampaknya mereka setuju. Sekretariat sedang menggodok bagaimana formulanya. Jadi kalau Pak Ainu Anggara ini dari dapil 5 silakan, hanya boleh di dapil 5 dan dia bisa datang secara pribadi. Misalkan datangi desa mana, RT mana, yang penting enggak datangi Rondo Meteng kan enggak apa-apa kan gitu. Ada bukti SPC. Ini sedang kita kemas seperti itu. Moga-moga nanti segera ada perubahan buat teman-teman di Paris. Kemarin sudah saya sampaikan ke grup, cuma saya nulis narasinya agak jelas, ini saya sampaikan lagi. Saya pikir itu ya Komisi A pesennya. Terus kalau ada temuan-temuan yang sifatnya perlu mendapatkan tindak lanjut yang positif dari lembaga DPR, perlu ngasih saran dan lain sebagainya, tolong notulen dan komisi itu segera laporan kepada koordinator maupun pimpinan komisi. Jadi ada tindak lanjut dari apa yang Bapak Ibu lakukan itu. Komisi A kunjungan di sana, ada temuan seperti ini. Kemudian kesimpulannya apa yang harus dilakukan DPR menghadapi masalah ini penting. Karena sebagian di antara wartawan, teman-teman yang bisa tanya output daripada kunker, output daripada ini harus kita tunjukkan. Jadi ada temuan jangan diam. Harapan kita setelah kita sidak, setelah kita kunker di bawah, ada masukan, ada saran yang harus disampaikan kepada pimpinan DPRD, kepada SKPD, kepada Bupati, kepada Camat dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, Komisi C selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan usulan dari Komisi B. Untuk tanggal 9 Juni 2020, kunjungan kerja lapangan di Pertamina Aset 4 terkait rencana pengeboran sumur Sukawati di Desa Banjarsari. Tanggal 10 Juni 2020, kunjungan kerja lapangan di Mburno terkait pendapatan asli daerah PAD dari penambangan batu kapur di Desa Gajah, Kecamatan Mburno. Tanggal 11 2020, kunjungan kerja lapangan di Pertamina PT Pepsi Residen Kalitidu terkait progres sewa residen di Talok Kalitidu. Tanggal 12 Juni 2020, kunjungan kerja di kantor JGC kontraktor proyek JTB di wilayah Ngasem terkait penerapan protokol COVID-19 dalam perusahaan. Tanggal 16 Juni 2020, kunjungan kerja lapangan di Desa Rendeng terkait produktivitas gerabah di masa pandemi COVID-19. Tanggal 17 Juni, kunjungan kerja lapangan di Waterpark Dander terkait pencapaian target PAD di masa pandemi COVID-19.
Nggak bisa ya? Nanti perubahannya menyusul kalau memang nggak bisa. Tanggal 18 Juni 2020 kunjungan kerja lapangan di BUMDes Bandung Rejo Ngasem terkait pemberdayaan masyarakat di masa pandemi, yaitu kita ngecek peternakan ayam petelur di Desa Bandung Rejo. 19 Juni 2020 kunjungan kerja di BUMDes Ndolo Gede terkait pemberdayaan masyarakat di masa pandemik, yaitu peternakan sapi yang dikelola sama BUMDes di Ndolo Gede. Tanggal 22 Juni 2020 kunjungan kerja lapangan di Kecamatan Burno terkait monitoring gugus tugas di perbatasan dalam penanganan COVID-19 di daerah perbatasan. Tanggal 23 Juni 2020 kunjungan kerja lapangan di Ngasem Kayangan Api terkait pencapaian target PAD. Tanggal 24 Juni 2020 kunjungan kerja lapangan di pabrik rokok Kalitidu terkait produktivitas perusahaan rokok di tengah pandemi COVID-19. Demikian selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Komisi B. Tadi saran saya sama. Jadi kalau memang ada temuan persoalan-persoalan yang perlu mendapatkan follow up, itu baik notulen maupun pimpinan komisi juga harus memberikan informasi kepada pimpinan atau koordinator. Ya, siap. Biar ada follow up-nya. Silakan Komisi C. Komisi C tanggal 2 kunjungan lapangan bersama Dinsos terkait bantuan sosial COVID dan KUB di Desa Tejo Kanor. Tanggal 2. Tanggal 8 kunjungan kerja Komisi C bersama Dinsos di Kecamatan Temayang. Berikutnya kunjungan kerja lapangan bersama Dinkes terkait pelayanan kesehatan pada saat pandemi di Puskesmas Sumberjo. 10 kunjungan lapangan bersama Dinsos terkait penyaluran bantuan sosial COVID di Kecamatan Kalitidu. Terus kunjungan kerja Komisi C di KUA Sumberjo terkait nikah di masa pandemi. Terus tanggal 12 kunjungan lapangan bersama Dinas Pendidikan di SDN atau SMP di lingkungan Dinas Pendidikan di Kecamatan Margomulyo. Tanggal 16 kunjungan lapangan bersama Dinas PA 3KB di Rumah Penitipan Anak Kecamatan Balen. Tanggal 16. Tanggal 17 kunjungan bersama Disperinaker terkait penerapan protokol COVID di lingkungan perusahaan rokok Sampurna Padangan. Tanggal 18
kunjungan lapangan bersama Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan pada masa pandemi di Puskesmas Gunung Sari. 19 bersama tanggal 19 kunjungan bersama Dinas Pendidikan di Kecamatan Kasiman terkait SD atau SMP di lingkungan Dinas Pendidikan. Tanggal 22 kunjungan bersama Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran baru saat pandemi di SMP Baureno. Tanggal 23 kunjungan lapangan bersama Dinas Kesehatan di Puskesmas Ngerau. Tanggal 24 bersama Dinas Kesehatan di Puskesmas tanggal 24 bersama Dinas Pendidikan di SMP Sumberjo terkait pelaksanaan PPDB tahun ajaran baru di saat pandemi. Terima kasih. Baik, Komisi C, saran saya juga sama, karena Komisi C ini juga membidangi hal-hal yang cukup krusial, pendidikan, sosial, kesra, apalagi di tengah pandemi ini. Mohon kiranya pada saat kunjungan lapangan, yaitu baik ke puskesmas, pendidikan, maupun instansi lain-lain, ketika ditemukan beberapa hal yang memang perlu kiranya ditindaklanjuti, di follow up, tetap semuanya itu tetap harus dilaporkan kepada pimpinan. Nah, ketika ada pertanyaan dari masyarakat, wartawan, LSM, kita juga tahu bahwa hasil yang dilakukan AKD teman-teman komisi di bawah ini seperti ini, sehingga goalnya keluar, gongnya itu keluar. Meskipun kita banyak kegiatan kunker lapangan dan lain sebagainya, output kepada keluar itu kan jelas gitu. Selama ini ada yang laporan, ada yang belum. Nah, harapan kita ke depan itu bisa lebih tertib kembali, termasuk yang dilakukan Komisi D ini hendaknya juga sama. Jadi minimal kita bisa dikasih tahu sidak kemana, hasilnya apa, atau hasilnya cuma makan-makan tok, kan kita juga nggak ngerti kan gitu Abang. Jadi sidak kemana, hasilnya apa, itu mohon kiranya juga bukan kami ingin ikut campur, tidak, tetapi ini kan kita satu lembaga, satu wadah, jadi kita juga perlu memahami, mengerti apa yang dilakukan teman-teman di bawah, kan begitu Pak Ketua ya. Baik, itu saja dari notulen yang mencatat seluruh kegiatan, baik kegiatan global secara umum ya, kegiatan paripurna, juga masing-masing komisi sudah terinventarisir semuanya, atau masih ada yang belum jelas atau pengen ditanyakan notulen? Komisi apa? Komisi C. Gini aja, Komisi C nanti koordinasi dengan notulen, menyesuaikan karena sifatnya hanya perubahan tanggal atau penetakan posisi kegiatan tanggalnya saja. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya anggota Banmus, teman-teman sekretariat DPRD, akhirnya sebelum rapat ini saya tutup, kami juga menghimbau kepada jajaran teman-teman sekretariat ya, di dalam rangka mendampingi, memberikan pelayanan ini hendaknya juga jaga kesehatan ya. APD teman-teman DPR ini juga disiapkan, APD untuk sekretariat ini juga disiapkan ya. Di luar itu saya pesan kepada seluruh anggota Banmus yang hadir ini untuk menyampaikan kepada seluruh anggota di seluruh fraksi bahwasanya tanggal 4 nanti jam 11 ini ada revisi perubahan tatib. Mohon kiranya rekan-rekan seluruh anggota anggota DPR ini bisa hadir ke ruang ini, karena ini pijakan di dalam rangka menentukan kegiatan-kegiatan selanjutnya.
tidak hanya di sini, tetapi nanti pada saat pembahasan KUHP-PAS, PABBD maupun peraturan-peraturan yang lain ini ujungnya juga titik tolaknya juga ini pada suasana COVID ini. Akhirnya cukup, tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Ketua dan semuanya yang sudah hadir. Rapat akhirnya saya akhiri dan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah menaikkan kinerja dan juga pendapatan kita untuk di dunia maupun di akhirat.